Saya juga nggak akan mau tanya sama Om Rocky terkait apa sih sisi baik dari Jokowi, karena setiap kali wartawan tanya dia nggak pernah menemukan sisi baik Jokowi. Memang nggak ada. Tapi Jokowi beberapa bulan lagi dan kabinet akan berganti ke Prabowo. Nah, saya mau Om Rocky, kira-kira dari pandangan Om Rocky ini pernah rivalitas. Prabowo ini udah kalah 2 kali. Ada nggak momentum balas dendam kira-kira? Pastilah. Bukan balas dendam. Kalau balas dendam itu artinya sesuatu yang personal. Kan kita berpikir bahwa Jokowi memaksa Prabowo untuk meneruskan proyek ini sebagai legasinya. Terus apa kata Prabowo? Dia akan teruskan. Kalau dia teruskan, dia bangkrut. Semester pertama dia bangkrut kan. Kan dia perlu siapin setiap minggu mungkin 100 triliun atau 4 bulan udah dapat 100 triliun. Sementara dia mesti biayai makan siang gratis yang dia promosikan. Dia pilih mana? Dia meneruskan proyek yang pasti bangkrut secara ekonomi. Ini yang dingin, Om. Enggak, saya nyari justru yang tidak ada gula, bukan yang dingin. Ini nggak ada gula, dingin. Coba. Ini kenapa pakai gula dia ya? Ya, Oke. makanya ini. Coba. Oke, bentar ya. Lebih set. Kenapa? Lebih set. Coba. Oke. Nah, oke, lanjut loh. Cold brew. Sekarang ide semua ambisi pembangunan, penghalangnya bukan oposisi, penghalangnya APBN, itu aja kan. Klik. Ya dibatalkan oleh APBN ya. Jadi Prabowo mesti pilih itu makan siang gratis atau terusin IKN. Keberadaan Trade-off. di belakang Prabowo gimana orangnya? Ya Prabowo perlu orang bukan barang. Terus Gibran barang. Boleh saya artikan begitu dong? Iya, terima kasih udah merumuskan. Oke, nggak apa-apa, ini saya kecil. Artinya sebenarnya kalau tadi disetujui juga ini ada misi balas dendam setelah 2 kali dikalahkan. Kemudian keberadaan Gibran itu bukan orang, ini barang. Dan kemungkinan ada di tikungan-tikungan awal ini akan berubah ini arah politik. Ya pastilah. Kan tidak mungkin Prabowo itu akan mengalami perintah terus-menerus dari Jokowi. Jadi dia pasti akan bikin, ini siasat saya, ini cara saya. Dari awal Prabowo udah bilang bahwa Gerindra melalui suara Sudrajat Juandono, Gerindra memilih makan siang gratis karena itu untuk rakyat. Yes, daripada untuk IKN. Yes, daripada untuk IKN. Ya udah tuh, itu artinya ya Prabowo akan balelo pada perintah Jokowi kan? Kan dia bilang begitu. Pasti. Ini bukan soal pasti. Apa mungkin Prabowo membiayai IKN dan membatalkan makan siang gratis? Kan orang akan tagih pada Pak Prabowo, ada yang berjanji loh. Kan cuma itu soalnya tuh. Itu dengan mudah kita lihat akibatnya bahwa pasti Prabowo akan memilih makan siang. Dan konsekuensinya ya Gibran jadi barang doang di situ, bukan orang di situ. Orang artinya thing gitu, bukan sesuatu yang diperlukan untuk memberi konsep. Karena konsepnya kan datang dari Pak Jokowi kan, bukan dari Gibran. Oke, ini di terakhir Jokowi ini terus memaksa mengganti otorita dengan katanya mengundurkan diri dan sebagainya. Ini sebagai pemaksaan Om Rocky agar IKN juga lanjut di era Prabowo. Apakah iya kan Pak Bambang udah bilang saya memilih rakyat daripada memilih perintah negara kan, diam-diam dia bilang begitu sebetulnya kan, walaupun dia nggak ucapkan di pers, tapi dalam beberapa kalimat saya tafsirkan bahwa memang ketua otorita mundur karena dia lebih pro rakyat daripada pro pemerintah. Dasarnya itu aja Pak, dia ucapin kok tuh. Seberapa yakin Om Rocky terhadap arah kebijakan Prabowo ke depan itu akan bertolak belakang dengan Jokowi terkait kebijakan IKN? Bukan saya yang yakin, APBN yang akan meyakinkan bahwa Prabowo harus berbeda dengan Jokowi. Bukan saya yang yakinkan, yakinkan itu soal psikologi. Tapi fakta Prabowo mesti membuat kebijakan dengan APBN yang bolong. Semester pertama dia mesti cari 800 triliun karena dikejar-kejar oleh surat utang yang mesti dia bayar itu kan. 80% surat utang negara kita kan mesti dibayar semester depan tuh. Itu dasarnya itu aja tuh. Sementara pertumbuhan nggak bisa, nggak ada pertumbuhan 4% itu nggak bikin apa-apa tuh. Pertumbuhan ekonomi 5% bahkan 5% itu saya goreng-goreng singkong di sini tukeran dengan kopi, ekonomi tumbuh tuh nggak ada di sini. Ini ada APBN nggak di sini? Nggak ada APBN di sini kan? Jadi inisiatif masyarakat menumbuhkan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh 7-8% atau 9%, itu artinya ada APBN yang turun di situ kan.
Tapi di kita nggak ada, nggak kelihatan itu. Bahkan APBN yang dijadikan patokan itu hanya dipakai. Coba kita lihat misalnya apa namanya posturnya kan 60% APBN itu sudah habis untuk kegiatan rutin. Sisanya 40%. 40% itu akan dibagi untuk IKN, untuk macam-macam makan siang gratis. Itu udah defisit. Kita perlu 3.500 triliun. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun. Ya bagaimana caranya tuh? Jadi bukan soal keyakinan, soal fakta bahwa batas ambisi dari Jokowi tidak mungkin diteruskan oleh Prabowo karena akan dihalangi oleh APBN. Karena gampang aja. Clear. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.